Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus menopang kehidupan kita hari lepas hari, amin. Mari di pagi hari ini kita kembali mau menenangkan hati, mengambil sikap berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk satu hari yang Tuhan percayakan. Kiranya hari ini menjadi hari yang menyenangkan hati Tuhan, karena kami sadar bahwa hidup kami tidak kami kerjakan sendiri, tetapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Topang kami, hibur kami, berikan kami pengharapan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan dengar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu kita sering mendengar ayat ini. Menjadi ajakan untuk datang kepadanya, menjadi penghiburan karena ia bersedia ganti beban dengan sukacita, menjadi peneguhan karena ia peduli dengan kelelahan kita. Tapi adakah kita betul-betul telah merasakannya? Adakah kita memiliki beban yang ringan atau beban yang sangat berat, atau mulai berkata dalam hati, boro-boro sukacita, pagi ini aja udah mulai ngeluh? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari perhatikan sekali lagi firman Tuhan itu. Firman Tuhan yang barusan kita dengar tidaklah sama dengan minuman energi yang sekali minum dalam beberapa jam kita seakan menjadi kuat dan mampu mengerjakan pergumulan, mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Tetapi perkataan Tuhan Yesus menjadi penghiburan bagi mereka yang haus, bagi mereka yang lapar, bagi mereka yang betul-betul rindu akan sapaan Allah, karena Ia adalah Allah yang berjalan bersama dengan mereka. Kita perlu perhatikan di zaman itu umat menjadi lelah kala mendengar mengenai Allah. Kala mereka mendengar mengenai Allah, pikiran mereka langsung terbang kepada tuntutan hidup harus kudus dengan 10 hukum Taurat yang berlaku. Mereka juga harus mewujudkan hidup yang sesuai dengan 613 mitzvot atau perintah Allah di dalam kehidupannya. Ditambah lagi dengan pengajaran cara hidup ahli Taurat orang-orang Farisi yang seakan menekan kehidupan mereka yang berjarak dengan Allah. Kebayang Bapak Ibu betapa lelahnya hidup seperti itu. Untuk menjumpai Allah mereka harus memastikan betul-betul hidupnya, cara ibadahnya, persembahannya sesuai dengan perintah hukum Taurat, sesuai dengan 613 mitzvot yang dikenakan dalam kehidupan mereka. Belum lagi sindiran, belum lagi pengajaran yang menekan dari ahli Taurat, serta gaya hidup mereka membuat jarak antara Allah dengan umat Tuhan. Beban hidup seperti itu, bukan? Di tengah kondisi seperti itulah Tuhan Yesus mengajak jemaat untuk datang kepadanya. Kedatangannya bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi kedatangan Kristus ke dunia menggenapi hukum Taurat, sehingga mereka yang betul-betul haus, yang betul-betul lapar, yang betul-betul rindu akan sapaan dan zaman Allah tak lagi perlu takut, tak perlu lagi berbeban berat, tak perlu lagi khawatir, karena Allah itu dekat dengan mereka. Bahkan ia katakan Allah itu mau bersama-sama berjalan dengan umat Tuhan. Jelas ajakannya bukan berarti membebaskan jemaat Tuhan untuk beribadah semaunya. Ajakannya bukan berarti membebaskan jemaat Tuhan untuk hidup dan beribadah semaunya, tapi mengajak jemaat Tuhan untuk memiliki ibadah yang benar, yaitu kesadaran ada Allah yang beserta dalam kehidupan umat tebusannya. Ajakannya jadi penghiburan bagi mereka yang betul-betul rindu, bagi mereka yang rindu akan sapaan, karena Ia dekat dengan mereka. Jika demikian, adakah kita juga rindu akan kehadirannya? Atau malah kita rindu dengan berkat atau keajaibannya? Adakah pagi ini kita sebagai umat yang telah ditebusnya melibatkannya dalam kehidupan kita? Mari pagi ini lewat doa nyatakan jawaban kita.
Nyatakan kerinduan kita. Karena Allah yang kau sembah bukan Allah yang berjarak, bukan Allah yang membebankan, tapi ada Allah yang dekat, bahkan mau berjalan bersama-sama di dalam kehidupan engkau. Mari ambil waktu, nyatakan komitmen, nyatakan jawaban, nyatakan kerinduan kita kepadanya. Tuhan ajar kami di pagi hari ini untuk memiliki kesadaran bahwa kami ada Allah yang hidup bersama-sama dengan kami. Sehingga kala kami bicara tentang Tuhan bukan beban, bukan tarikan nafas, tapi ungkapan syukur karena Engkau betul-betul dekat dan memimpin kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, jawab setiap doa kami, kuatkan dan teguhkan langkah-langkah kami, sehingga kami dapat merasakan Kau bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat, bahkan bersedia berjalan bersama-sama dengan kami. Berikan kami sukacita, berikan kami pengharapan, berikan kami damai sejahtera, karena ada Allah yang dekat di dalam kehidupan kami. Topang kami, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini dalam sukacita, karena Ia adalah Allah yang dekat di dalam kehidupan kita. Soli Deo Gloria.